kalau kalian ingin bisa menaklukkan orang lain, manusia dimanapun siapapun, seperti saya bisa membuat mereka percaya kepada saya, rumusnya itu adalah bastil wajhi wat tolak. Yang murah senyum, sing meseman, gak tersinggungan, gak ngamuan, rendah hati, sopan santun. Tidak perlu pakai harta, kata Rasulullah SAW. Ini ditiru langkah beliau ini kemudian oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya bisa mendapatkan kedudukan yang mulia tinggi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena sholat malam saya, bukan karena puasa saya, bukan karena ilmu saya. Bukan, kata beliau. Qiyamul Lail, bangun malam beliau itu wa yusolli subha biwudu'il isya'i hadihil muddatakulah, di manakib itulah. Beliau itu sholat isya, wudu sholat isya digunakan untuk sholat subuh selama 40 tahun. Sholat subuh menggunakan wudu sholat isya 40 tahun. Artinya selama 40 tahun beliau tidak batal wudu. Selama 40 tahun beliau tidak pernah tidur malam. Itu kata beliau bukan karena itu, bukan. Yang kedua, uqud hahuna faqa'ada fil makanil ladzi asyara bil qu'udu fihi thalatha sinin. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu disuruh oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk tirakat. Tirakatnya itu dua macam. Beliau itu yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Manaqib, Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu duduk di sini 3 tahun. Duduk beliau di situ. Seperti Sunan Kalijogo, 3 tahun beliau tidak pergi dari situ. Hanya setahun sekali Sultan, sebulan 1 tahun sekali Nabi Khidir alaihissalam nyambangi beliau. Beliau tidak bergerak dari tempatnya. Di dalam bab yang lain disebutkan beliau itu melono itu berkelana. Ini salah satu tirakatnya selama 25 tahun. La ya'rifun nasa wala ya'rifuna. Saking lamanya beliau berkelana sampai orang lain itu nggak kenal siapa beliau ini, dan beliau juga sampai tidak kenal kepada orang lain. Saking lamanya tirakat, saking lamanya berkelana. Kata beliau, bukan karena itu saya dekat di sisi Allah, saya mendapat julukan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Terus lewat apa Kanjeng Syekh jenengan bisa dekat di sisi Allah jadi kutbul aktob, pusatnya pusat, kutubnya kutub. Kata beliau, bil jud wat tawaddu wasihhatis sadr. Saya itu bisa menghadap kepada Allah, mendapat kedudukan yang mulia seperti ini karena dermawan saya, karena rendah hati tawadu saya, dan insya Allah hati saya yang bersih kepada siapapun. Ilmu dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nantinya akan selamat di sisi Allah itu bukan yang macam-macam, yang menghadapkan Allah dengan hati yang bersih, hati yang kosong, hati yang tidak punya perasaan jelek kepada siapapun. Cocok sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh keturunan mulia Rasulullah, ditiru oleh para salafun saleh, para mursyid, para masyayikh radhiyallahu taala anhum, sampai dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, man zada alaika bil khuluq zada alaika bit tasawuf. Ukurannya orang yang hatinya baik itu, ukurannya orang yang sufi itu, ukurannya orang yang hebat itu bukan yang pinter ceramah, yang pinter baca kitab, bukan. Ukurannya orang yang bertasawuf, hati bersih adalah orang yang menghadapi kamu, berbicara dengan kamu disertai dengan tata krama sopan